Seperti halnya Starsky and Hutch, Jaws, dan celana Cadbury, Jonathan Livingston Seagull adalah salah satu ikon budaya tahun 1970-an. Buku ini bahkan pernah diadaptasi menjadi film. Tapi sebenarnya apa sih buku ini dan apakah masih layak dibaca hari ini? Buku laris karya Richard Bach ini adalah fabel yang menghangatkan hati tentang seekor camar bernama Jonathan, burung kecil yang percaya bahwa hidupnya memiliki makna lebih dari sekadar menjadi camar biasa. Buku ini sangat tipis, kurang dari 100 halaman, dengan banyak foto camar yang tampak melayang indah. Kini, buku tersebut dipandang sebagai simbol spiritualitas alternatif atau gerakan New Age pada zamannya. Namun, banyak pembaca juga melihat pengalaman Jonathan sebagai alegori tentang kehidupan Yesus. Awal kisah Jonathan berbeda dari camar lain di kawanannya. Ia percaya bahwa hidup bukan soal berburu ikan tapi tentang terbang. Ayahnya mengingatkan, alasan kau terbang adalah untuk makan, tapi Jonathan tetap mengikuti kata hatinya. Ia berlatih setiap hari, terjun cepat, terbang rendah di atas air, bereksperimen dengan gerakan baru. Namun seringkali ia gagal. Suatu hari, ia melesat terlalu cepat dan menghantam permukaan air seperti menabrak dinding dengan kecepatan 90 mil per jam. Ia putus asa dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku ini hanya camar. Kalau aku ditakdirkan terbang cepat, sayapku pasti seperti elang." Ia pun kembali ke kawanan dan mencoba hidup normal. Tapi pada akhirnya ia tersadar, jika ia merapatkan sayapnya ke tubuh, ia bisa terbang seperti elang dalam kecepatan tinggi. Dan benar saja, percobaannya berhasil. Ia mencapai 140 mil per jam, lalu keesokan harinya melampaui 200 mil per jam. Kecepatan yang belum pernah dicapai camar manapun. Dalam kegembiraannya, ia menyelam melewati kawanannya sendiri, hampir menabrak burung lain. Di saat itu, ia merasa ia telah membawa spesiesnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia ingin mengajar kawanannya. Ia ingin mereka tahu bahwa hidup bukan hanya soal mengejar kapal nelayan untuk berebut kepala ikan. Namun keesokan harinya, Jonathan justru dipanggil Dewan Camar dan diasingkan. Mereka menganggapnya lalai dan tidak bertanggung jawab. Baginya keputusan itu menyakitkan, bukan karena ia dibuang, tetapi karena kaumnya menolak potensi yang ia lihat. Tinggal sendirian di tebing jauh, Jonathan terus bereksperimen. Ia menemukan teknik baru. Dan ironisnya, kecintaannya pada terbang justru membuatnya mendapatkan lebih banyak ikan. Suatu hari ia bertemu kelompok camar lain, camar yang lebih maju. Mereka terbang demi terbang itu sendiri, dan membawa Jonathan ke dimensi lain, semacam surga bagi camar. Di sana ia belajar bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tetapi tumbuh menuju kesempurnaan diri. Kebanyakan camar butuh 1000 kehidupan untuk memahaminya, tetapi Jonathan memilih jalan itu sekarang. Mereka mengajarkan padanya, kita memilih dunia berikutnya melalui apa yang kita pelajari di dunia ini. Tidak belajar apa-apa, maka dunia berikutnya akan sama seperti sekarang. Jonathan bertemu camar yang lebih tua, makhluk luar biasa yang bisa berpindah tempat hanya dengan berpikir. Ia mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar tulang dan bulu, tetapi gagasan sempurna tentang kebebasan. Cara terbang yang lebih baik selalu ada, menunggu ditemukan. Namun semuanya berawal dari cara kita melihat diri sendiri. Dalam tradisi alegorinya, Bach memperkenalkan konsep kamar agung, membuat paralelnya dengan Yesus semakin kuat. Jonathan akhirnya menjadi guru bagi camar lain. Ia berkata pada muridnya, ketika orang lain mengusirmu atau memusuhimu, jangan membalas. Tidak apa-apa dianggap aneh atau bahkan dianggap iblis atau dewa. Yang terpenting adalah memilih cinta dan pengampunan. Mengapa buku ini penting? Kisah yang barusan Anda dengar hanyalah kerangkanya saja. Membacanya langsung, yang hanya butuh sekitar 40 menit, seringkali memberikan kelegaan, kejernihan, dan semacam napas segar, seperti berjalan di tepi pantai. Kini lebih dari 30 tahun sejak diterbitkan, mudah melupakan betapa orisinalnya konsep buku ini. Ada yang menyebutnya naif, tetapi ide-idenya tentang potensi manusia bersifat abadi. Saat Anda melihat camar berebut remah roti di pantai, mungkin Anda menganggap itu hal sepele. Tapi buku ini mengingatkan, kebanyakan manusia pun hidup seperti itu, terjebak dalam pola pikir sempit. Jika mereka mau melihat diri mereka secara berbeda, mereka akan menemukan peluang dan kebebasan yang jauh lebih besar. Dan jika Anda sedang mempertimbangkan perubahan besar dalam hidup, Jonathan Livingston Seagull mungkin menjadi dorongan kecil yang Anda butuhkan.